Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini.
tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Dan pada pagi hari ini, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di Zoom online. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang Zoom online bisa bergabung bersama-sama di kita di onsite. Saya berharap itu pasti terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami
datang ke rumah-Mu karena kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami mengucap syukur, berkat Tuhan berlimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berikan ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Dan ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dan biar setiap persembahan yang kami bawa pada pagi menjelang siang ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan menjamah dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Kau lebih lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang
dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan.
percaya berkat-Mu atas kami berlimpah Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau segalanya di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan kami. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ya Rama ya Rama ya So. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib di hidupku. Ya Rama ya Syakara Rama Rama Rama. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami, karena itulah yang Kau kehendaki atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan, diagungkan, dimuliakan, diagungkan nama-Mu Tuhan. Ya kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Kau yang kami perlu di dalam hidup kami. Kau lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Kau raja di atas segala raja Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan
di atas segala raja. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Engkau layak Tuhan, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan sampai selama-lamanya. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti memberkati setiap kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua di sini bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Mari kita puji Dia lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Semua hanya karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Oh Yesus Tuhanku, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sama-sama. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kita percaya waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, semuanya menjadi sempurna. Amin. Kita percaya kebaikan Tuhan selalu mengikuti Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini dengan lebih lagi, karena kita percaya sempurna kasih Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita rasakan. Hey. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan.
Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama Bapak Ibu. Ayo lebih semangat. Kami rayakan kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Oh, 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 tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Wow, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru. Amin. Tiada berkesudahan. Sama-sama. Hey, 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 hey. Lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Hey, 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 hey. Katakan, oh, dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya
kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya. Amin. Ketika Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Oh, oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan, nanti bisa dibantu oleh hambanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Setiap berkat-Mu yang berlimpah yang Kau curahkan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan, sebuah kehormatan untuk kami, untuk memberikan persembahan kami buat pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami persembahkan, kami berikan dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan buat gereja kami jauh lebih besar, jauh lebih lagi jiwa-jiwa datang ke rumah-Mu Tuhan. Beribadah di tempat ini, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai dengan detik ini Tuhan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kina ya rabah syana ya rabah 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 ya rabah. Mari yang sudah dipenuhi dengan berbahasa roh, kita berbahasa roh dengan Tuhan pagi ini. Kira bakana ya rabah syana ya rabah kana ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah. Kira bakana ya rabah syana ya rabah kana ya rabah 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 ya rabah. Kira bakana ya rabah syana ya rabah kana ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah. Kira bakana ya rabah 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 ya rabah. Kira bakana ya rabah syana ya rabah kana ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah ya rabah. Kira bakana ya rabah ya rabah la 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 la. Kira
Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan sekeliling rukun dari tempat ini akan merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Komplek rukun di tempat ini merasakan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu yang menarik mereka ya Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa jiwa-jiwa memenuhi tempat ini. Terbukalah pintu penuaian. Terbukalah pintu penuaian atas GBI Palem di dalam nama Yesus. Kinaya rabakana ya labayala bayala 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 bayala. Kirabakana ya labasyana ya rabakana. Oh ya rabakana ya rabakana ya labayala bayala bala 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 bala. Kirabakana ya labayala bayala 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 bayala. Kirabakana ya rabasyana ya rabakana ya labayala bayala bayala. Kinaya rabakana ya labayala bala 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 bala. Engkau bertata atas tempat ini. Rumah-Mu ya Tuhan, Kau bertata atas tempat ini. Kinaya rabakana ya rabasyana ya rabakana ya rabaya rabaya rabaya. Oh ya rabakana ya labayala bayala 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 bayala. Biar dari tempat ini ada aliran sungai yang mengalir sekitar perukoan di tempat ini ya Tuhan. Ada aliran kehidupan-Mu ya Tuhan yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang putus pengharapan. Kinaya rabakana ya labayala bayala bayala. Oh ya rabasyana ya rabakana ya labayala. Terima kasih Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan sekali lagi, biar manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar
katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan. 1 Haleluya. menit buat Tuhan. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Dia. Haleluya. 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 Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau ajaib. Kau besar. Haleluya. Engkau luar biasa atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pagi siang ini ya Tuhan. Hamba-Mu tahu Engkau hadir. Sungguh-sungguh Engkau bertahta ya Tuhan atas rumah-Mu di tempat ini. Berbicaralah Tuhan bagi hamba-Mu. Melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, Kau urapi. Biar setiap umat-Mu di tempat ini bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Engkau memberikan kami telinga seorang murid. Kau mengurapi semuanya Tuhan. Bahkan sampai anak-anak sekolah minggu diurapi. Diberkatilah Tuhan. Bagi orang-orang yang haus kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya mengucap syukur buat Pak Im sama Ibu yang memberikan kesempatan buat saya berbicara di tempat ini. Saya bukan seorang pengajar. Perkenalkan, nama saya Bu Imin. Punya seorang istri dan 2 orang putri. Yang pertama anak saya baru 2 hari kemarin beranjak 17 tahun, namanya Shalom. Yang kecil 15 tahun namanya Siadai. Jadi anak-anak saya nama rohani. Amin. Dan saya seorang pengusaha juga. Saya dipanggil 2023 kemarin untuk menggembalakan di satu tempat di Glodok Blustru. Dan sebelum saya pengembalaan, saya itu koordinator doa buat CK4. Seluruh cabang-cabang di bawah pengembalaan Pak Weliar, saya koordinator doanya. Dan 2023 kemarin itu ada satu suara di mana Tuhan tuh mengutus saya. Saya posisinya dulu di pastoral di Plaza Indonesia. Jadi saya sama Pastor Joni Kadep Kul mendampingi Pastor Weliar di Plaza Indonesia. Saya di sana udah 15 tahun di Plaza Indonesia. Dan itu juga saya tergabung sama CK4 tuh 15 tahun. Dan 2023 sekitar bulan 8 atau 9, Pak Weliar itu gembala kita tuh bilang, kamu nanti saya utus kamu di Glodok. Saya pikir Tuhan, saya tuh posisinya udah terlalu nyaman di Plaza Indonesia, tapi disuruh menggembalakan. Sebelumnya Glodok itu tahun 2012, itu 2011 saya tuh dapat mimpi waktu saya siang bolong, saya tidur di kantor, lagi jam istirahat saya tidur di sofa, saya mendapatkan mimpi. Dan di dalam mimpi itu suara sangat jelas. Wimin, ya Pak, saya pikir itu, saya mengenal suaranya. Ya Pak, kamu hampiri di Glodok, di situ ada rekan kita. Dan posisi itu rumah saya masih di daerah Jembatan 2. Saya mikir, Tuhan ngapain saya harus ke Glodok gitu. Akhirnya saya ngumpulin pasukan doa. Saya doa keliling di sana selama 2 minggu. Dan akhirnya saya coba memberanikan diri ke satu gedung. Bukan gedung ini, gedung yang kemarin kebakaran. Saya coba menghampiri pengelolanya. Tapi pengelolanya tuh kayaknya nggak welcome untuk sebuah gereja. Karena di tempat itu pun pengelolanya punya gereja juga. Jadi
ya takut bersaing lah. Akhirnya saya pikir, wah saya salah nih, saya salah dengar. Tapi waktu berjalannya waktu, ada satu jemaat di Plaza Indonesia tuh tahu-tahu dia bisa tahu kalau kita sedang mencari tempat di Glodok. Dan akhirnya jemaat tersebut menghampiri gembala kita, Pak, Bapak nyari tempat di Glodok? Iya, saya punya Pak. Di mana? Glodok Blustru. Pak Weler juga bingung, Glodok Blustru itu di mana? Ya kan? Nanti kalau gitu saya utus orang saya ya, nanti ketemu Bapak. Ya udah, Pak Weler telepon saya hampiri, saya coba kunjungi tempat itu, saya nyari Glodok Blustru itu di mana. Ternyata saya lihat, oh ini kok gedung parkir Glodok Blustru. Kalau kalian tahu dulu zamannya tahun 2011-2012 itu ada plang yang besar namanya Karaoke Diamond. Karaoke Diamond itu percayalah bukan karaoke keluarga. Karaoke siang dan malam. 24 jam. Kalau udah 24 jam, saudara-saudara harus mengerti. Ya, akhirnya saya ketemu sama pengelolanya. Pengelolanya bilang dia bawa saya ke lantai 2. Lantai 2 kantornya, lantai 5 yang dia pengen kasih kita tempat di lantai 2. Yang sekarang posisi kita, gereja kita di lantai 7. Dan lantai 2 itu saya waktu buka tempat itu, percayalah tempat itu percis mungkin separohnya dari ini, lebarnya sama separohnya. Waktu saya masuk, Tuhan tuh kayak ngomong sama saya, ini tempatnya. Saya pikir mah kecil ya, tapi saya tuh gak mengeluh. Dan saya juga mikir, ini kan gedung parkir gak ada yang lalu lalang. Akhirnya di situ saya mulai Tuhan pertemukan banyak orang untuk kita berdoa setiap minggu di sana. Berdoa. Akhirnya sampai dari 2012 sampai 18 akhir gitu. Akhirnya pandemi dan kami nggak meneruskan tempat itu, tapi Tuhan suruh saya mulai melangkah sebuah tempat di mana kami perdana untuk buka cabang di daerah Haimburuk. Nah, pengelolanya itu pernah bawa saya ke lantai atas. Ke lantai atas dia bilang, sayang ya tempat ini saya sewain buat dunia malam. Dan itu beranjak sampai dunia malam. Dia bilang sama saya, kerinduan dia tuh gedung yang dia perkenalkan itu buat kita tuh, dia pengen ada sebuah gereja. Tapi karena kita nggak punya motivasi yang mengejar sesuatu yang buat saya kalau Tuhan belum bukain saya nggak akan. Akhirnya saya terus selalu berdoa itu selama 4 tahun di sana. Dan 2023 itu Tuhan bukain. Satu kali gereja itu, tempat di karaoke itu, dia mengalami yang namanya sebuah mungkin udah nggak zamannya lagi, udah sepi lah. Dia tuh punya 3 lantai, lumayan 3 lantai, lantainya setengah-setengah gitu. Akhirnya saya pada saat orang itu turun, ada karyawannya turun, dan saya kenal karyawan itu turun karena itu karyawan pengelola. Saya tanya, Pak, di atas ini, saya lagi ada pas di parkir, di atas ini apa Pak? Oh, ini ada satu lantai ini sekarang nggak dipakai. Dia bilang gitu, nggak dipakai. Akhirnya saya bilang, ceilingnya tinggi nggak? Paling tinggi. Udah, akhirnya saya bilang sama Pak Weliar, Pak, kayaknya karaoke ada satu lantai udah nggak dipakai, dijadiin gudang. Masa? Coba Bapak tanya pengelola. Pengelolanya pun nggak tahu. Akhirnya disamperin lah. Ketemu di ibadah Plaza Indonesia. Ditanyain, Pak, mau nanya dong. Itu ada satu lantai nggak dipakai sama diskotik, yang pihak karaoke? Iya.
Tapi dia bilang, Bapak tahu dari mana? Saya dapat informasi, gitu. Kayaknya itu masih milik mereka. Habis itu gembala kita pikir, ya udahlah, itu kan berarti masih milik mereka, nggak punya hak pengelola untuk membatalkan. Tapi nggak tahu dalam 1 minggu saya yakin pengelolanya itu galau. Dia mikirin kenapa mempertanyakan tempat itu. Akhirnya dia utuslah 3 orang itu ke ownernya pihak karaoke. Bilang, kalau 1 lantai nggak dipakai, saya mau ambil alih. Kalau ditanya, buat apa? Buat gereja. Jadi percayalah, gereja kita sama karaoke sekarang nih bersebelahan. Dulu pintunya tembus-tembusan, kita tutup. Akhirnya dan saat itu pihak karaoke itu langsung mengiyakan. Dia bilang buat gereja mengiyakan. Langsunglah diinfokan, suruh saya meeting sama gembala, sama pengelola. Waktu kita meeting, saya bilang, Tuhan, saya waktu naik, wah ini ada tempat lounge. Kan tahu ya tempat lounge, ya pasti ada panggung kan? Panggung, ya tahulah kalau panggung mereka sama panggung kita kan beda gitu. Saya lihat bartender semuanya, wah ini mah cocok banget buat ibadah gitu. Dan akhirnya kita meeting dan saya bilang sama Tuhan, kita tuh nggak punya uang, nggak mampu sewa. Tapi suara itu kecil mengatakan, ku berikan kepadamu. Waktu saya ngomong sama istri saya marahin saya. Kamu jangan asal ngomong, tempat itu free. Jangan ngomong ke orang-orang. Tapi suara itu saya bilang, itu tempat dikasih free. Akhirnya meeting kedua, saya pikir keluar nih list harganya. Oleh tangan kanannya dia bilang, dengan persetujuan si bos katanya, tempat ini kita kasih free buat gereja selama 5 tahun. Tapi buat maintenance kali itu tetap ada kebijakan. Saya mikir gak masalah maintenance-nya gitu. Itu percayalah, hampir 800 meter. Tempat itu dia kasih kita 1 lantai dari ujung ke ujung, itu gedungnya. Nah saya tahu kalau Tuhan itu gak pernah yang namanya rencana dia gagal. 2012 saya berdoa, tapi 2023 tahun baru bukain. Kita gak bisa masuk akal. Dan saya waktu kesini, saya lihat tempat ini. Tuhan ini kayak awal-awal saya digelodok Tuhan. Jadi saya tuh di sini tuh kayak saya merasa ini rumah buat saya. Buat saya rumah. Dan Tuhan ingetin, kalian di sini tempat ini setia terus berdoa. Nanti ke depan ini kita gak ada yang tahu kapan Tuhan kasih satu tempat yang kapasitasnya melebihi dari yang kalian pikirkan. Amin. Saya juga lihat ini persis sama kayak waktu saya awal-awal dengan jumlahnya sebegini. Dan saya bilang sama Tuhan, ini satu kenangan gitu. Jadi puji Tuhan, saya bisa ada di tempat ini, saya merasakan ini rumah saya. Amin. Hari ini saya mau bagiin dengan tema tetap tenang dan percaya. Kita akan buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacain. Pada waktu itu, waktu hari petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda
dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Kita udah baca tadi sebuah kisah di mana Tuhan Yesus tuh mengajak murid-muridnya tuh naik ke sebuah perahu yang mau bertolak dari sini mau ke ujung sana. Kalau dengan kondisi petang hari, kalau saudara-saudara yang hobi mancing, saya boleh tahu di sini yang hobi mancing ada. Wah, puji Tuhan, ada satu. Jadi saya bisa share, saya bisa ngomong karena ada orang yang suka hobi mancing. Kalau menjelang hari itu ombak dan angin di laut itu maupun di danau itu pasti gede. Pasti gede. Karena saya hobi mancing di tengah laut. Kalau saya pergi berangkat mancing itu subuh teduh airnya, ombaknya. Tapi kalau pulang kita menjelang sore, percayalah diombang-ambing. Nah, kenapa Tuhan mengajak murid-muridnya pada saat menjelang petang? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Waktu perahu mereka sudah lepas landas, mungkin kira-kira udah pertengahan lah. Pertengahan dari mereka mau menuju ke seberang, tiba-tiba mengamuk ombak dan angin taufan yang sangat dahsyat. Dan sampai ombak itu masuk ke perahu. Sampai air itu penuh dikatakan. Kalau saya bayangin saat itu, pasti murid-muridnya itu semuanya yang ada di dalam perahu itu berusaha mengeluarkan air yang udah masuk dengan alat apa aja. Karena ombak masuk, kalau enggak mereka keluarkan, mereka pasti tenggelam. Kalau saya ada di posisi itu juga pasti saya bilang, pasti saya berusaha dengan tangan, dengan gayung, dengan ember pasti. Saya akan usahakan mengeluarkan air itu. Di saat murid-muridnya Tuhan mulai pada ketakutan. Percayalah, kalau kita ada di dalam posisi itu, gak ada yang namanya sukacita. Diombak, amin, ombak. Saya pernah waktu mancing, itu ombak lumayan besar, itu gak enak. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kadang-kadang saya mikir, saya satu kali saya bilang sama ABK-nya, Pak, kalau perahu ini terbalik, apa yang harus kita lakuin, Pak? Apa harus orang yang jago berenang baru bisa aman? Enggak. Saya aja nggak terlalu bisa berenang. Lah, kalau Bapak terbalik gimana? Ya udah, pegang kayu, ngambang aja. Dia ngomong begitu, saya mikir, aduh saya apa salah tempat ini, salah sama sebuah perahu gitu yang kita sewa gitu. Dan buat ABK-nya kalau setiap orang yang ikut, yang menyewa perahu itu, kalau ada terbalik, itu percayalah ABK itu nggak akan nolong. Selamatin diri masing-masing. Dan saya tanya ABK itu, apa sih? Saya lihat kok ban yang buat pelampung itu cuma 2-3 biji. Padahal kita total semua ada 10 orang. Ya dia bilang, ya lihat aja yang ngambang itu apa, itu yang kita pegang. Wah, saya bilang enggak enak juga ya mancingnya. Tapi karena hobi, orang kalau hobi itu segala sesuatu yang gak enak biasa suka lupa. Karena kenapa? Saya tuh hobi. Di tengah-tengah laut itu kan gak ada gedung, gak ada pulau. Saya hobi. Saya suka. Saya pernah ada di tengah laut itu 2 hari 1 malam. Nginep di tengah-tengah. Buat saya itu kalau mancing, wah itu sesuatu yang apa ya? Liburan yang buat saya tuh
segala sesuatu yang di dalam pikiran kita tuh hilang. Gak ada yang jadi beban. Posisi saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Di dalam perahu seolah-olah itu Tuhan memang sengaja membiarkan murid-muridnya menghadapi keadaan itu. Dalam kehidupan kita juga sering kita diperhadapkan dengan kehidupan ini, sesuatu tiba-tiba datang keadaan yang gak enak. Dan waktu kita ngalamin sesuatu yang gak enak, terus kita merasakan, kok Tuhan membiarkan kita mengalami sesuatu proses yang gak enak. Padahal saudara sama saya tiap hari berdoa. Siapa yang di sini tiap hari berdoa, boleh saya tahu? Wow, puji Tuhan. Udah tiap hari berdoa, udah setia, udah taat akan firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara udah ada yang melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tuh izinkan? Kita pun sering demikian berkata kepada Tuhan, kok Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan biarkan semuanya terjadi? Sering kita ngomong sama Tuhan seperti itu. Kenapa Tuhan diam aja? Kayak seolah-olah Tuhan tuh gak bela. Kita ngalamin sesuatu proses, difitnah, dituding, disikut di dalam pekerjaan, direndahkan, gak dihargai. Kayak seolah Tuhan tuh gak tolong kita. Dan dia kayak meninggalkan kita. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu saat itu reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita pasti pernah mengalami seperti apa yang murid-muridnya. Dan kita juga pernah yang namanya waktu kita di perhadapan satu proses, satu ujian, itu kita ngalamin yang namanya ketakutan. Takut, gak percaya. Saya sering kali diperhadapkan sesuatu yang tahu-taunya instan. Tiba-tiba datang, tahu-tahu kayak badai begitu. Waktu ngalamin sesuatu itu secara manusia ada langsung ketakutan, ada ketidakpercayaan. Tapi dengan sebuah kisah ini di mana murid-muridnya itu diizinkan ada sama-sama Tuhan di dalam sebuah perahu. Ini kita mau pelajari ada 3 hal. Saya ambil poin 3 hal. Poin yang pertama itu tetap tenang. Tetap tenang dalam keadaan apapun. Jadi poin yang pertama dengan perikop yang kita baca itu, Tuhan tuh pengen waktu kita ngalamin satu proses secara tiba-tiba yang membuat kita tuh kayak ngeblank, membuat kita tuh takut. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap tenang dalam keadaan apapun. 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita bisa menguasai diri kita tetap tenang. Waktu ada sesuatu yang datang yang gak enak. Dalam keadaan apapun waktu kita bisa tetap tenang. Di situ kita bisa berdoa. Karena waktu kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, Dia pasti mendengar. Amin. Dan Dia pasti menolong kita. Satu kali saya pernah diizinkan Tuhan, saya dapat orderan karena saya pengusaha garment, pasti orderan saya berbicara tentang pakaian-pakaian gitu. Pakaian apapun dari anak-anak, dewasa, olahraga. Satu kali saya dapat job.
orderan dari orang BSD. Dia bilang, saya mau order. Waktu itu sekitar berapa ratus piece saya lupa. Ini buat event di Bali. Oke. Mereka udah cocok dengan kualitas semua bahan baku. Akhirnya mereka kasih tanda jadi. Saya offer ke tukang jahit kita. Itu ada kisaran hampir 1 bulan. Dan dia punya deadline itu kalau nggak salah itu 5 minggu. Dari waktu dia terima DP. Nah, barang itu ada di tempat produksi itu 1 bulan. Saya 2 minggu kemudian saya tanya gimana progresnya produk orderan saya di tempat produksi. Dia bilang mau dikerjakan tapi tunggu produk-produk lain yang lain sudah kelar. Minggu ketiga saya tanya masih seperti gitu. Masuk minggu keempat baru rekan kita bilang barang kamu saya nggak bisa kerjain. Di saat itu saya bilang apa kesulitannya apa saya tanya. Mereka tuh bukan kesulitan untuk memproduksinya. Tapi ada kesulitan yang mungkin tanda kutip karyawan-karyawannya itu memilih untuk yang lebih enak yang mana dikerjain. Terus saya tanya dengan harganya saya naikin gimana? Saya naikin waktu itu posisinya 50%. Saya naikin harganya. Dan dia berusaha ke anak buahnya. Tetap anak buahnya bilang gak bisa. Saya langsung bilang kalau begitu saya naikin 100%. Karena buat saya itu deadline-nya tinggal sekitar 10 hari. Dia tetap kekeh. Mandornya bilang gak bisa pak. Anak buah kita gak mau terima. Gak mau kerjain barang bapak. Waktu itu barang itu saya tarik kembali. Tinggal waktu 1 minggu. Saya di kantor. Saya berusaha tenang. Waktu saya tenang. Saya berdoa. Tuhan gak akan mempermalukan anak-anaknya. Saya berusaha cari siapa yang bisa produksi pakaian spot ini untuk dalam 1 minggu ini. Tahu-tahu waktu saya tenang saya berdoa. Hari itu saya gak dapat apa-apa. Besok tahu-tahu ada yang infoin. Nih saya punya nomor coba suruh saya kontak. Waktu saya kontak ternyata gagal. Berarti udah kemakan 2 hari, sisa 5 hari. Saya pikir, waduh, ini saya harus kena ganti rugi. Saya pikir gitu. Tapi saya berdoa Tuhan tuh pasti kasih saya yang terbaik. Waktu saya coba buka di IG, saya lihat ini orang bisa produksi. Cuman posisinya di Bogor. Waktu saya telepon orang itu bilang, oke Pak, saya bisa kerjakan. Berapa lama? Dan dia bilang waktu itu posisi cuma 3 hari. Saya bilang gak mungkin 3 hari. Hari itu langsung saya dari Jakarta saya ke Bogor. Bawa produknya saya taruh. Dan saya bilang tolong ya Kak untuk ini bisa sebelum tanggal ini. Oh oke. Tahu-tahu saya terus berharap sama Tuhan. Puji Tuhan. Dalam 3 hari barang yang saya suruh produksi itu kelar. Kelar dan saya bisa kirim di waktu yang tepat. Tinggal 1 hari lagi. Buat saya itu mujizat. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tetap tenang dalam keadaan apapun. Kalau kalian mengalami tetap tenang dalam keadaan apapun. Yang kedua, tetap percaya. Mazmur 27 ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud tuh selalu diluputkan dari kejaran Raja Saul. Kalau kalian baca dari 1 Samuel, itu bagaimana Raja Saul itu mengejar Daud.
untuk dibunuh. Tapi Daud tetap percaya dan dia selalu diluputkan. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang difirmankan, banyaknya nanti keturunanmu. Abraham tetap percaya terhadap janji Tuhan bahwa dia akan memiliki banyak keturunan dan menjadi bapa segala bangsa. Dalam kondisi Abraham saat itu udah lanjut usia dan dia belum memiliki keturunan. Ini Abraham itu luar biasa. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Di usia yang lanjut yang belum punya keturunan, waktu Tuhan bilang keturunanmu akan banyak. Dia meskipun dia nggak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham apa? Tetap percaya dan janji Tuhan itu digenapi. Waktu saya bulan kemarin saya ada satu tagihan yang buat saya tuh urgent. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya Tuhan? Keadaan toko lagi tidak baik-baik, tapi ada satu tagihan awal bulan saya harus bayar. Dan sekitar seminggu sebelumnya saya itu doa sama Tuhan. Saya mau tetap percaya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak mempermalukan. Saya biasa kalau ngirim produk-produk yang saya buat, baju anak-anak saya melalui WhatsApp ke langganan-langganan. Hari itu saya iseng juga post di status WA. Dan ada yang komen satu orang. Dia komen, dia kirim balik produk yang saya taruh di status. Saya lihat, oh kayak ini orang pernah belanja tapi saya gak mengenal. Karena saya tahu ini kalau dia pernah belanja ini kisaran 9 tahun yang lalu. Karena orang ini saya lihat ada namanya di daftar WA saya, tapi saya nggak mengenal. Kalau orang ini pernah belanja, saya percaya ini 9 tahun yang lalu. Waktu dia WA, saya mulai responin dan saya berpikir, pastilah belinya dikit-dikit doang. Waktu saya share semua, private saya share ke WA dia, semua item yang saya share, itu dia langsung mulai order. Dia langsung order 4 toko. Pertama 4 toko. Dia order per toko. Saya coba totalin. Nilainya udah 60% yang saya butuh. Saya pikir, wah Tuhan kayaknya tetap gak ada nih. Gak bisa saya butuh sesuai yang saya mau. Tahu-tahu dia share lagi, ada 1 toko lagi, ternyata dia punya 5 toko. Dia share 1 toko lagi, orderannya. Saya bilang sama Tuhan, kalau ini orderan yang saya butuhkan kisaran kekurangannya, saya bilang, misalnya saya butuhnya misalnya 65 juta. Saya udah tahu saya udah dapat 40 juta. Saya bilang, Tuhan kalau ini saya dapat sesuai orderan saya, 25 juta. Saya tahu itu mujizat Tuhan. Tahu dia kirimin 1 toko terakhir. Dan 1 toko terakhir itu ya jumlah yang paling besar. Dan nominalnya sesuai yang saya butuhkan. 25 juta. Total 1 orang ini 50 juta. Buat saya tetap percaya. Saya bilang sama istri, Tuhan tuh. Memang dia kasih kita tuh mepet waktunya. Dan saya bilang sama Tuhan, saya mau tetap percaya. Meskipun gak ada dasar untuk berharap. Tapi saya tetap percaya. Poin ketiga, tetap menyembah dalam kondisi apapun. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Keinginan Daud itu, dia pengen tinggal dalam rumah Tuhan.
Kalau orang tinggal di dalam rumah Tuhan, pasti kesukaannya menyembah Tuhan. Satu hari saya siang bolong, saya suka biasa kalau saya bangun tidur, saya saat teduh, kadang di siang hari jam makan saya suka nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya main keyboard gitu, saya nyembah Tuhan. Tahu-tahu di dalam hadirat Tuhan saya diperhadapkan ada dua pilihan. Tangan Tuhan, yang satu itu tulisan keselamatan, yang satu materi. Padahal posisi saya lagi butuh banget materi. Tapi saya coba tenang, tapi saya ambil keselamatan. Tahun 2021, anak saya beranjak yang gede, itu umur 12 tahun, berarti harus dibaptis ya. Waktu dibaptis, saya, istri, anak. Nah, saya nggak tahu adik saya yang perempuan itu datang juga, pengen melihat anak saya dibaptis. Nah, ternyata dia bawa mama saya. Mama papa itu masih Buddhis gitu. Dia bawa mama saya. Sampai di parkiran saya lihat, kok mama ikut gitu. Saya langsung sama istri, tawarin mama aja ya, mau baptis nggak? Udah, saya bilang, Mah, baptis ya. Dia cuma jawab sama saya satu hal, gak bawa baju. Saya langsung sama istri, ya mama tunggu sini. Saya langsung keluar dari parkiran, saya cari itu pakaian yang buat penggantinya gitu. Saya coba cari Alfa itu. Ketemu satu Alfa, dia jualnya lengkap. Ada pakaian dalam yang sekali pakai gitu, ada handuk. Saya pikir ini kok lengkap banget gitu. Nah, waktu saya dapat, saya pulang saya langsung balik lagi ke tempat baptis. Adik saya, dia mau ambil sesuatu di mobil dia. Waktu dia buka bagasi, kok dia lihat, kok ada satu plastik. Waktu dia buka, loh, kok satu set baju mama. Dia tanya ke mama saya, mama emang bawa baju? Nggak pernah, kok ada di belakang mobil saya? Mana saya tahu. Hari itu mama dibaptis dan Tuhan udah taruh satu set buat pakaian mama. 2021 April. 2023 anak saya yang kecil beranjak 12 tahun. Dia waktu di rumah, istri saya bilang, Dek, telepon Kungkung, ajak baptis. Itu, dia telepon. Kung, aku tanggal segini mau dibaptis ya. Kungkung ikut ya, dibaptis. Dan papa saya langsung bilang, oke, gitu. Terus anak saya bilang ke maminya, Mi, Kungkung oke. Terus istri saya mikir, oke apa nih? Oke ikutan atau nganterin kamu atau ikut dibaptis? Kata anak saya, enggak, Kungkung juga mau dibaptis. Oke, akhirnya kita pada hari hanya hujan gede. Saya udah persiapin. Papa saya bilang, dia telepon ke istri saya, dia bilang dia nggak bisa antar ikut karena mama saya masih di Kalimantan, belum datang ke Jakarta. Waduh, saya pikir batal nih. Tahu-tahu Pak Weler telepon saya, Min, kayaknya baptisan kita hari ini kita cancel ya, karena cuaca nggak mendukung. Oke, saya akhirnya bilang sama istri, kita batal, diundur waktu. Di situ waktu kita undur, saya, istri saya, anak-anak saya, terutama anak saya yang paling kecil, setiap hari dia berdoa. Kalau saya ajak mereka berdoa gitu, anak saya yang kecil saya suruh pimpin, dia selalu berseru sama Tuhan, Tuhan, biar Kungkung terima Yesus, Kungkung terima Yesus setiap hari. Sampai hari hanya, akhirnya papa saya dibaptis. Di April 2023, mama juga April 2021. Dan itu Tuhan kasih saya.
Satu keluarga yang terima Yesus. Adik saya, semuanya terima Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya tutup dengan satu firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau perkatakan dengan suara yang lantang. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Ini firman yang Tuhan kasih. Waktu engkau, saudara-saudara, percaya sama Tuhan, lakukan yang baik. Diam di negerinya, berlaku setia. Saya percaya jemaat-jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat setia. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan di hatimu. Waktu saudara-saudara memiliki sesuatu apa yang hari-hari ini yang saudara inginkan, Tuhan berikan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Oh ya Rabbasya, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Tak usah Ku takut, Allah memeliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Dia memerhatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya
berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin. Haleluya. 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 Hamba mengucap syukur Tuhan, apa yang hambamu sampaikan. Hambamu terbatas tapi kuasamu tak pernah terbatas. Hambamu percaya setiap firman yang telah ditabur di setiap umatmu di tempat ini akan berakar, akan menghasilkan buah yang lebat, dan buahnya dinikmati banyak orang. Kau berkati Tuhan, hambamu melepaskan berkat atas tempat ini. Diberkatilah GBI Palem Galaksi ya Tuhan. Hamba percaya di tempat ini ada pujian-pujian, ada sembah syukur, ada dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tempat ini hamba percaya Tuhan berkenan atas tempat ini. Diberkatilah Pak Im beserta Ibu, beserta semuanya pekerja-pekerja di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati, anak-anak sekolah minggu diberkati, semuanya Tuhan yang melayani diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan yang membuat semuanya itu berhasil. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan ke depan ini gerejamu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang pasti lakukan. Tuhan pasti genapi janji-janjimu atas rumahmu di tempat ini. Tuayan sudah ada Tuhan, tuayan begitu banyak di luar. Kami percaya Tuhan yang akan mengirim, menuntun tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Diberkatilah Tuhan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Engkau membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa khusus buat hamba-Mu Pastor Boymin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarganya Engkau jaga dan Engkau lindungi ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan secara berlimpah Engkau curahkan dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang Engkau limpahkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta Gembala CK4 Bapak Wiliar Kauntu dan semua Gembala Rayon, Gembala CK dan Gembala-Gembala Kul Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi, Engkau memberkati semuanya. Dan kami juga berdoa menyerahkan Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Setopo ya Tuhan beserta keluarganya, beserta Wakil Gembala kami Tuhan Pak Wisnu beserta keluarganya, dan tim KOR dan semua pelayan beserta keluarganya. Tuhan Yesus urapi, berkati dan berlimpah-limpah, sehat dan panjang umur, berhasil dalam setiap pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta semua jajarannya, berikan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat penuaian jiwa yang luar biasa ya Tuhan, yang dapat menjangkau setiap orang baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda ya Tuhan. Kami beroleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, berjumpa secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemilik gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang juga Engkau berikan dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk gereja
di mana kami berada ya Tuhan, di RW 17 ini ya Tuhan. Kami berdoa biarkanlah Engkau berikan keamanan, kedamaian Tuhan, kesejahteraan buat daerah di mana kami ada ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, buat aser, imam musik, multimedia, beserta tim pendoa. Kiranya Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa, urapi lebih lagi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga membawa kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk terus kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap jemaat-Mu akan mengalami kesembuhan. Bagi mereka yang sakit, mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau memberikan penghiburan bagi setiap mereka yang susah ya Tuhan. Bukalah jalan bagi setiap mereka yang mengalami jalan buntu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini ya Tuhan, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sukacita, damai, sejahtera di dalam Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai